Sering Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang pemandu wisata di Sangihe tewas tertimpa pohon. Polisi akhirnya memulangkan 14 orang warga negara asing WNA yang sempat diamankan terkait dugaan produksi konten dewasa di Bali. Seni tenun endak Sinemen, kearifan lokal yang masih bertahan di Karangasem. Angin kencang yang datang tiba-tiba menyebabkan beberapa pohon tumbang dan menimpa sejumlah bangunan di sekitar area Pura Bukit Sari, Sangihe pada akhir pekan lalu. Seorang pemandu wisata bernasib naas. Salah satu pohon menimpa korban hingga tewas di lokasi kejadian. Pengelola akhirnya menutup sementara objek wisata ini. Cuaca awalnya hanya hujan ringan, namun tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Dan dalam hitungan menit, angin kencang melanda kawasan ini. Sekitar 12 bangunan rusak, termasuk balai gong dan tembok penyengker Pura Pucak Sari. Mana kami di Sangihe Monkey Forest akan menutup sementara objek wisata, di mana kami akan buka maksimalnya dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu, karena proses pembersihan, terutama aksesibilitas dan bangunan-bangunan contoh seperti balai gong biar bersih dulu dari pandangan wisatawan. Makanya kami ke depan di Sangihe Monkey Forest akan membuat aturan dan regulasi. Tapi dari si Sangihe izin sebentar diinformasikan ada kecelakaan. Kecelakaan tunggal yang melibatkan minibus angkutan wisata terjadi di jalur gerbang tol Bali Mandara Benoa Jumat pekan lalu. Belasan wisatawan asal Cina harus dilarikan ke rumah sakit akibat terluka dalam peristiwa tersebut. Video amatir ini memperlihatkan suasana setelah kecelakaan terjadi. Minibus terbalik dan melintang di badan jalan. Minibus keluar dari eksit tol Benoa melalui lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Tiba di ruas jalan raya Pelabuhan Benoa kilometer 12, sopir minibus mengaku mengantuk sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Sekian, saudara-saudara, terima kasih. Satu yang dari arah selatan menuju utara, keluaran pintu tol Benoa, kemudian di lajur D2 di kilometer 12 itu supir mengantuk. Ya, supir mengantuk akhirnya membanting ke kanan, beririsan dengan kastin jalan dan menabrak tiang listrik, kemudian terguling kendaraan. Korban ada, yaitu penumpang kendaraan tersebut. Jadi dalam kendaraan tersebut ada 15 penumpang, terdiri dari 13 WNA sebagai wisatawan, 1 tour guide dan 1 supir itu tersendiri. Dari 15 ini penanganan
Tugas langsung mengevakuasi minibus karena menimbulkan kemacetan parah di ruas tol Bali Bandara. Polisi akan memeriksa sopir minibus jika kondisi kesehatannya membaik. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Badung, polisi akhirnya memulangkan 14 orang warga negara asing WNA yang sempat diamankan terkait dugaan produksi konten dewasa di Bali. Salah satu WNA yang ditangkap adalah aktris porno kenamaan asal Inggris. Sisanya adalah warga negara asing asal Australia. Para WNA ini diamankan karena diduga membuat konten dewasa di Bali. Namun saat pemeriksaan, polisi tidak menemukan unsur melakukan pelanggaran asusila. Polisi akhirnya membebaskan mereka dan memulangkannya ke tempat tinggal sementara mereka di Bali. Untuk menghindari sorotan kamera media, satu persatu WNA itu naik ke atas truk dengan menutup wajah mereka. Ya itu seperti di mobilnya itu, ya. Pengawasan seperti apa nanti? Pengawasan sama saksi yang dipulangkan. Ya kita pulangkan mereka sebagai saksi karena kita periksa kemarin, statusnya saksi kita periksa. Polisi sebelumnya menggerebek studio di Desa Prerenan di Mengwi, Badung karena mendapat informasi dugaan tindak pidana pornografi. Saat ini polisi masih memeriksa 4 WNA, 1 orang warga negara Australia dan 3 warga negara Inggris, termasuk konten kreator Tia Bellinger atau yang lebih dikenal dengan nama Bonnie Blue. Bonnie Blue kerap memicu kontroversi. Ia kerap keliling dunia dan mengincar anak muda untuk berhubungan intim gratis dengannya. Sebagai gantinya, konten tersebut akan dipublikasi secara online. Tim Liputan melaporkan dari Badung.